Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di sini ada contoh transaksi pada perusahaan jasa. Transaksi ini merupakan transaksi salon Gembira Ria yang merupakan usaha dari Nyonya Ambarwati pada tahun 2018 di bulan Maret. Selanjutnya di sini ada kode akun yang bisa digunakan untuk memudahkan pembuatan jurnal umum dan buku besar pada transaksi ini. Kita langsung saja membahas mengenai jurnal umum yang bisa kita buat dari transaksi ini. Di sini ada judul jurnal umumnya yaitu Salon Gembira Ria, Jurnal Umum per 31 Maret 2018. Di sini ada tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Di sini juga ada halaman jurnal umumnya. Ini adalah halaman 1 jurnal umumnya. Mari kita mulai dengan transaksi pertama yaitu Ambarwati memulai usaha salon dengan nama Salon Gembira Ria. Untuk itu, Ambarwati menyisihkan uang pribadinya sejumlah 200 juta rupiah untuk modal usaha salon. Transaksi ini mempengaruhi kas akan bertambah sebesar 200 juta rupiah yang ditulis di sisi debit dan modal pemilik akan bertambah yang ditulis di sisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Dan di sini ada kode akun untuk kas 101 dan modal pemilik 301. Selanjutnya transaksi kedua dibeli dengan kredit dari toko Sinar Dunia, peralatan salon dan perlengkapan salon. Karena ini pembelian secara kredit, maka tidak akan mempengaruhi kas. Kas tidak akan berkurang. Namun yang bertambah di sini adalah utang usaha sebesar pembelian kredit tersebut. Di sini ada akun peralatan salon yang ditulis di sisi debit karena bertambah sebesar 50 juta rupiah, dan di sini ada akun perlengkapan salon yang masih ditulis di sisi debit karena bertambah sebesar 10 juta rupiah, dan utang usaha bertambah sebesar 50 juta ditambah 10 juta menjadi 60 juta rupiah di sisi kredit. Di sini kita bisa melihat peralatan salon 111 dengan kode akunnya dan perlengkapan salon 102 kode akunnya. Selanjutnya di sini ada transaksi yang ketiga yaitu difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik Sempurna. Jumlahnya adalah 25 juta rupiah. Maka di sini difakturkan, maka itu adalah pendapatan yang belum dibayar oleh pelanggan, maka itu akan termasuk ke dalam bertambahnya piutang usaha. Sebesar 25 juta ditulis di sisi debit dan pendapatan jasanya kita akan bertambah sebesar 25 juta yang ditulis di sisi kredit. Selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 5 dibayar sewa ruangan untuk usaha salon per kas sebesar 15 juta rupiah. Maka kas akan berkurang karena membayar beban sewa ruangan, maka beban sewa ruangan ditulis pada kas yaitu sejumlah 15 juta di sisi debit dan kas berkurang sebesar 15 juta di sisi kredit. Selanjutnya transaksi nomor 10 di sini diterima per kas pendapatan jasa salon sebesar 12 juta rupiah dari langganan yang dibayar tunai. Dibayar per kas pendapatan jasa salon ini berarti mempengaruhi kas akan bertambah karena ada uang masuk ke perusahaan yang merupakan pendapatan dari salon tersebut sebesar 12 juta yang ditulis di sisi kredit dan kas bertambah ditulis di sisi debit sebesar 12 juta. Transaksi nomor 11 di sini dibayar gaji karyawan per kas sebesar 5.800.000, yaitu di sini gaji karyawan akan mengurangi kas. Maka kas akan berkurang sebesar 5.800.000 dan beban gaji pun yang sudah dibayar akan tambah sebesar 5.800.000. Ke halaman kedua yaitu di sini ada transaksi tanggal 15 Maret yaitu dibayar per kas utang pada toko Sinar Dunia sebesar 55 juta rupiah. Pembayaran utang ini akan mempengaruhi kas akan berkurang sebesar 55 juta rupiah dan utang usaha pun akan berkurang sebesar 55 juta rupiah.
Selanjutnya pada tanggal 18 Maret diterima berkas tagihan dari grup musik Sempurna. Berarti ini akan mempengaruhi kas akan bertambah dan pendapatan pun akan bertambah di sisi kredit sebesar 19 juta rupiah dan di sisi debit 19 juta rupiah untuk kas. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 19 dibayar per kas biaya air, listrik, dan telepon sebesar 12 juta rupiah. Beban air, listrik, dan telepon akan mengurangi kas sebesar 12 juta rupiah di sisi kredit dan akan menambah beban tersebut di sisi debit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 20 difakturkan untuk ditagih pendapatan salon pada grup musik Sempurna sebesar 30 juta rupiah. Faktur ini akan berpengaruh pada piutang usaha yang bertambah sebesar 30 juta rupiah dan pendapatan jasa pun akan bertambah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 22 dibeli tambahan peralatan kantor seharga 20 juta rupiah secara kredit di toko Sinar Dunia. Pembelian secara kredit akan menambah peralatan kantor di sisi debit sebesar 20 juta rupiah dan akan menambah juga utang usaha dari salon ini sebesar 200 juta rupiah di sisi kreditnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret Ambarwati mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Maka pengambilan uang untuk keperluan pribadi disebut dengan FIFA akan mengurangi Priva di sisi debit sebesar 6 juta rupiah dan mengurangi kas di sisi kredit sebesar 6 juta rupiah pula. Tanggal 26 Maret diterima tunai hasil pendapatan jasa dari langganan tunai sebesar 18.500.000 rupiah yang akan mengakibatkan penambahan pada pendapatan jasa dan kas sebesar 18.500.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret dibayar per kas biaya iklan pada Harian Media Indonesia sebesar 480.000, maka beban iklannya akan bertambah sebesar 480.000 dan kasnya akan berkurang sebesar 480.000. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 31 Maret kas bertambah sebesar transaksi tanggal 31 Maret diterima berkas pendapatan jasa salon dari langganan tunai sebesar 13 juta rupiah, maka pendapatan ini akan mempengaruhi kas bertambah di sisi debit sebesar 13 juta rupiah dan pendapatan jasa pun bertambah di sisi kredit sebesar 13 juta rupiah. Jumlah antara debit dan kredit harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka ada terjadi kesalahan pencatatan pada jurnal umum ini. Kita bisa melihat sendiri di sini jumlahnya balance atau seimbang. Kita akan melanjutkan ke buku besar. Di sini yang pertama adalah buku besar untuk akun kas dan kode akunnya 101. Di sini ada tanggal transaksi yang dicatat pada akun kas. Transaksi yang dicatat pada buku besar kas ini adalah transaksi dari jurnal umum, bersumber dari jurnal umum. Seperti pada tanggal 1 ada penyetoran modal atau sering disebut dengan investasi awal usaha Nyonya Ambarwati sebesar 200 juta rupiah. Itu mempengaruhi akun kas sebesar 200 juta rupiah di sisi debit dan di sini juga akan ditulis di sisi debit. Di sini ada tanggal 5 Maret pembayaran sewa gedung yang mengurangi kas salon sebesar 15 juta rupiah, maka 200 juta rupiah ini akan dikurangi sebesar 15 juta rupiah, maka akan menjadi 185 juta rupiah. Begitu dengan seterusnya. Di sini ada ref. Ref ini merupakan halaman jurnal umum. Di sini tadi ada tanggal 1 sampai tanggal 11 ini merupakan halaman jurnal umum yang di halaman pertama. Dan tanggal 15 sampai tanggal 31 Maret ini merupakan halaman jurnal umum di halaman kedua. Baik, selanjutnya di sini ada buku besar untuk perlengkapan salon, kode akunnya 102. Kalian bisa lihat sendiri bahwa perlengkapan salon ini dipengaruhi pada tanggal 2
di sisi debit sebesar 10 juta, di saldonya juga di sisi debit akan ditulis di sisi debit sebesar 10 juta juga. Di sini ada akun piutang usaha, yaitu kode akunnya 103. Tadi kas 101, ini perlengkapan salon 102, lalu piutang usaha 103, lalu peralatan ada 111. Cara menulis buku besar itu adalah kode akunnya harus berurutan, tidak boleh satu ditulis di sini lalu dilanjutkan dengan 103, itu tidak boleh. Maka itu adalah terjadi kesalahan pada buku besar yang kalian buat. Oke. Di sini juga ada untuk utang usaha 201. Kita bisa dari model pemilik di sini ada nomor akunnya juga 301. Ini refnya 1 karena modal pemilik itu merupakan transaksi tanggal 1 tadi ada di halaman 1. Ini adalah ref di buku besar ini merupakan halaman jurnal umum. Di sini ada Friva itu tanggal 25, terjadi tanggal 25 di jurnal umum, maka refnya juga ditulis 2 yang merupakan halaman 2 jurnal umum. Di sini ada akun pendapatan jasa, kode akun 401, 501, 502, 503 untuk beban sewa ruangan, beban gaji karyawan, beban listrik dan listrik telepon. Di sini ada terakhir adalah beban iklan dengan kode akunnya 504. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.